Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 1 Anaim, Anajah, dan Al-Ma'wah? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mengikuti kegiatan PTS Genap, dan hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali. Anak-anak tetap semangat ya mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mengenal benda hidup dan tak hidup pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. 2. Kalian dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa saja benda hidup yang ada di lingkungan sekitarmu? Anak-anak, benda hidup disebut juga sebagai makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri, sedangkan benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di situ terdapat manusia, hewan, dan tanaman. Jadi, ketiganya itu termasuk benda hidup. Adapun ciri-ciri dari benda hidup antara lain yaitu 1. Dapat bergerak sendiri, 2. Bernafas, dan ciri benda hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan dan air. Anak-anak hebat, sekarang kita akan menyebutkan contoh benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, contoh yang pertama yaitu ada sepeda, kemudian ada boneka, dan ada mobil-mobilan. Nah, ketiga benda itu termasuk dalam kelompok benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri, 2. Tidak bernafas, dan tidak memerlukan makanan serta air. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Di sini ada gambar kelinci. Nah, sekarang kita sebutkan ciri-ciri dari kelinci. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dapat bergerak sendiri. 2. Memerlukan makanan dan air. Dan ciri kelinci yang ketiga adalah bernafas. Nah, jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut, kelinci termasuk benda hidup. Nah, jelas ya anak-anak? Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu ada gambar robot. Sekarang kita sebutkan ciri-ciri dari gambar robot. Yang pertama, ciri-cirinya tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian ciri-ciri robot yang kedua, memerlukan baterai untuk bergerak. 3. Tidak memerlukan makanan dan air. Dan ciri benda itu yang terakhir adalah tidak bernafas. Jadi, berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi, robot termasuk benda tak hidup. Anak sudah paham ya membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya? Oke, kita lanjut mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Di sini ada gambar kucing. Kucing termasuk benda hidup. Kenapa kucing termasuk benda hidup? Karena kucing memiliki ciri-ciri yang pertama, dapat bergerak. Kemudian, kucing bergerak dengan cara berjalan. Dan kucing juga memerlukan makanan serta air. Sedangkan gambar yang kedua, di sini ada gambar burung. Burung juga termasuk benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang dan
burung makan buah atau biji-bijian. Nah, itu tadi ciri-ciri dari benda hidup, kucing dan burung. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham sampai di sini? Anak-anak hebat, kita dapat menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Coba perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang coba kalian buat kalimat menggunakan kosakata jenis benda berdasarkan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar hewan tersebut, maka kalimat yang bisa kita buat adalah berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Maka kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks di atas adalah yang pertama, berkembang biak. Kemudian ada kosakata punah. Yang ketiga, dilindungi, dan kosakata yang terakhir adalah langka. Nah, anak-anak, nanti sambil dibantu ayah dan bunda, kalian dapat mencari arti dari kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya ada tugas dari Bu Wiwit. Silahkan kalian buka buku pena 1D dan kerjakan halaman 25 muatan Bahasa Indonesia. Apabila anak-anak belum jelas, nanti silakan kalian bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Wiwit akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.